Halo, apa kabar? Halo Mbak Ike, halo selamat malam semuanya sobat sesama. Selamat malam. Oke, sehat ya Mbak ya. Iya sehat Mbak Ike, Mbak Ike juga ya. Ah, ah. Malam hari ini kita temanya ini ya Bang Aswar, apa namanya? Bagaimana Oke, siapa tahu apa ya masalah atau penderitaan itu justru malah sebetulnya adalah solusi gitu loh. Bahwa sebetulnya malah justru itu adalah kayak semacam apa ya, kayak semacam ya itu titik balik gitu loh. Atau bagaimana cara mengubah masalah ini biar ini adalah kayak semacam membuka kesadaran dan itu jadi titik balik kita, kayak titik balik perubahan gitu sih Bang Asfar. oke, oke. Monggo Bang Asfar kalau misalnya mau dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Alhamdulillah program kita bisa kembali terselenggara ya. Halo Mbak Sani, apa kabar? Iya selamat malam Bang Aswar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Oke. sesama on air lagi ya, bulan puasa yang pertama ya Bang. Iya, ini menarik. Ya, judulnya apa tadi itu ya? Saya kira bagus judulnya itu. Judulnya tadi itu masalah sebagai Titik balik sebagai titik balik perubahan kehidupan. Jadi oke ya. Jadi masalah sebagai titik balik. Cuman kadang-kadang tuh ini ya apa? Banyakan orang sebenarnya kan konsep masalah itu apa gitu ya. Jadi sebelum menjadi masalah itu kan yang kita alami hanya pengalaman penderitaan dulu kan. Pengalaman penderitaan. Pengalaman penderitaan ini nggak jadi masalah kalau dinormalisasi. Jadi penderitaan ini ada yang dinormalisasi, ada yang diukur, lalu menjadi masalah. Jadi sebenarnya masalah itu hasil pengukuran ya. Bentar, aku cari minum dulu ya. Iya Bang. Jadi kalau penderitaanmu tidak diukur, itu tidak akan sampai jadi masalah. Jadi nggak serta-merta derita itu menjadi masalah. Seperti itu. Lalu penderitaan itu sebenarnya itu hanya dibagi menjadi dua. Ada yang kategori survive. Ada yang kategori adaptif. Nah, survive adaptif ini kan salah dua dari kualitas jiwa. Jadi kualitas jiwa itu ada yang level survive. Ada yang level adaptif. Paling tinggi level kreatif. Ini semua kita ngomongin kualitas jiwa. Survive itu seperti apa sih? Yang disebut survive itu adalah jiwa yang terus-menerus mengalami kerugian karena perubahan-perubahan
jiwa yang terus-menerus mengalami kerugian akibat perubahan. Dia rugi. Itu yang disebut jiwa survive. Anak naik kelas, rugi lagi dia. Karena harus beli tas baru, beli seragam baru, uang belum ada. Bisa rugi dia. Lebaran, rugi lagi. Nastar belum ada. Nastar belum ada, sirup ABC belum ada. Kemudian token listrik habis. To survive. Kemudian adaptif. Adaptif itu jiwa yang masih bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan. Itu yang adaptif. Tetapi dari satu sisi dia mendapat keuntungan, tapi dunianya yang lain itu tidak terurus karena waktunya habis untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan gitu ya. Tetapi misalnya gini, maaf nih ya, maaf. Katakan Mas Camim. Mas Camim ini seorang PNS. PNS Mas Camim ya. Lalu kemudian tuh Mas Camim, karena PNS, kan dia harus kerja itu. Dia harus kerja dari jam 8 sampai 17. Ya kan? Ya. Memang dari kerja ini kan Mas Camim dapat duit. Betul, satu sisi dapat. Tapi kemudian tuh dia kemudian kehilangan dunia yang lain. Dunia bersama anak, makan siang bersama istri, dan seterusnya. Jadi ada dunianya yang hilang demi mendapatkan keuntungan. Itu masih level survive. Dan ini ya penderitaan itu kan ini. Penderitaan. Dan lagi-lagi, apakah penderitaan ini bisa menjadi titik balik atau enggak? Itu sesuatu yang relatif. Sesuatu yang relatif. Jadi tidak semua pengalaman itu ya. Tidak semua pengalaman itu bisa menjadi pemahaman. Ya kan? Ini kan masalah itu kan sebenarnya sebuah pemahaman atas perubahan, ya kan? Problemnya kan tidak semua pengalaman bisa menjadi pemahaman kecuali ada konsep tertentu untuk mengabstraksi pengalaman. Ini penting ya, itu penting. Tidak semua pengalaman bisa menjadi pemahaman kecuali
melalui kecuali tersedia konsep. Tersedia konsep tertentu untuk mengabstraksi pengalaman menjadi, wah hilang ya. Udah bagus-bagus ditulis. Coba itu kita Mas Imam ditulis di kolom komen biar semua ini ditulis. Pengalaman menjadi pemahaman melalui konsep tertentu melalui konseplah pengalaman diabstraksi untuk menjadi pemahaman. Yes. Bang, konsep tertentunya itu sebagai indikatornya dia kan, sebagai pertimbangan bahwa ini sudah menjadi masalah karena tidak sesuai dengan dari konsep awal pertama itu, Iya, gitu kan? karena tidak sesuai konsep gitu. Iya. Konseplah yang menunjukkan bahwa pengalaman itu adalah sebuah masalah. Kalau tidak ada konsep, ya yang hanya pengalaman gitu. Iya. Tidak menjadi titik balik. Inilah pentingnya orang belajar filosofis. Inilah pentingnya belajar paradigma untuk menakar apakah pengalamanmu itu menjadi masalah apa enggak dalam konsep tadi. Itu intinya. Kalau misalnya memperbandingkan itu sebagai jalan pikiran untuk melihat kondisi mana yang baik-baik, mana yang udah nggak baik kan, Bang? Gitu kan maksudnya ya? Masalah itu sebenarnya bukan soal moral ya. Dia adalah hasil pengukuran. Pengukuran dengan standar konsep itu gitu. Kita ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh yang baru-baru kemarin kan. Jogja ditetapkan sebagai kota termiskin. Setelah dilihat ternyata itu bukan kota termiskin, tapi kota yang paling rendah belanjanya. Tapi karena menggunakan konsep tertentu keluarlah satuan-satuan ukuran termiskin. Tapi bagi orang Jogja enggak, kami enggak miskin, tapi hanya kami tidak sering-sering belanja aja. Tidak sering-sering belanja. Dan kata orang Jogja, kalau tidak sering-sering belanja bukan berarti kami miskin. Iya, itu mungkin definisi budaya, tapi definisi katakan pakai indikator ekonomi, kekayaan itu kemudian diidentikan dengan keseringan belanja. Frekuensi belanja. Frekuensi belanja gitu ya. Akhirnya kemudian tuh ya itu seperti itulah masalah diangkat dari pengalaman gitu. Jadi masalah itu pengalaman yang diangkat ditaruh dalam konsep. Lalu konsep itulah yang mempermasalahkan pengalaman itu. Hasrat belanja menurun karena hati sudah damai atau memang tidak ada uang, itu juga dua hal yang berbeda. Ya seperti itu. Nggak miskin sih, cuma duitnya nggak banyak. Nah, keren banget. Ini laporan dari orang Jogja. Nah, ini dia. Oke. Jadi konsep pengalaman itu harus diangkat ke dalam, diangkat lalu ditaruh di konsep. Jadi
Di dalam konsep itulah pengalaman tadi diukur. Apakah ini menjadi sebuah masalah atau tidak. Seperti itu. Misalnya tentang katakan umur 35. Misalnya ada wanita umur 35. Di budaya tertentu umur segitu tidak ada masalah. Tapi bagi budaya yang lain, itu kamu harus sudah diruat seminggu 7 kali. Biar cepat punya pasangan. Seperti itu. Nah, makanya kemudian ya mestinya sih memang kalau sudah jadi masalah itu harus jadi titik balik. Tapi khawatirnya itu kita langsung jadi dari pengalaman menjadi masalah itu dia membutuhkan proses abstraksi oleh konsep. Membutuhkan proses abstraksi melalui konsep tertentu. Mungkin dengan konsep yang lain tidak masalah, tapi dengan konsep ini masalah. Kan seperti itu kan? Tumben ya tulisanku bagus malam ini. Besar-besar. Oke. Tapi yang sebenarnya sebelum kita berbicara masalah, jadi masalah dalam kehidupan itu sebenarnya nggak ada masalah. Dalam kehidupan itu nggak ada masalah. Karena kalau kita kembali ke kuliah kita yang lama dulu, kita kan mesti membedakan antara dunia dengan kehidupan. Yang ini world, jangan sampai lupa ya. Apalagi mau lebaran nih. Udah isinya di pikiran tuh kue nastar, putri duyung, putri malu. Putri tidur. Putri tidur. Jadi dalam kehidupan tuh tidak ada masalah. Yang masalah itu di dunia. Yang masalah itu di sini. Bayar listrik itu di sini. Ya kan? Beli baju lebaran itu di dunia. Di dunia. Apalagi? Nah, jiwa di kehidupan tuh hanya ada jiwa. Hanya ada jiwa yang tumbuh atau mandek. Dia tumbuh atau mandek. Dan pertumbuhan jiwa itu hanya ada 3 kualitas besar. Survive, adaptive, kreative. Hanya 3 ini. Hanya 3 ini. Nah, persoalannya kan adalah hari ini dunia kita ini kompleks. Setiap bayi lahir itu dia sudah mewarisi kompleksitas dunia. Mulai dari dunia tubuhnya, dunia keluarganya, dunia apa lagi? Dunia sukunya, dunia bisnisnya. Kompleks. Dan dunia itu menuntut partisipasi, menuntut tanggung jawab, menuntut diisi. Menuntut diisi dunia itu. Sebagai bentuk partisipasimu. Lah kamu duitnya kepake buat beli handphone mahal-mahal. Jiwamu ndak kamu evolusikan dari survive ke kreatif, dari adaptif ke kreatif. Langsung mau pulang kampung beli iPhone 14 harga puluhan juta, jiwamu survive. Bagaimana mau mengisi kewajibanmu di dunia sementara jiwamu survive? Akhirnya apa? Rugi terus kamu. Apalagi adaptif itu nggak cukup untuk menunaikan kewajibanmu di dunia. Kamu harus tercerahkan.
Kamu harus tercerahkan, baru kemudian tuh kamu kewajibanmu itu kemudian bisa kamu tunaikan seluruhnya tanpa ada yang kamu rugikan. Itu gunanya pencerahan gitu. Itulah titik balik. Jadi titik balik itu dari survive ke kreatif, dari adaptif ke kreatif. Biar apa sih? Ya ini duniamu kamu harus isi loh. Kalau kamu nggak isi, ya kamu masalah. Kamu bermasalah. Kenapa? Loh, dunia itu sudah diukur. Kita sudah punya satuan-satuan ukuran dalam dunia yang dibuat oleh ya kita sendiri, oleh masyarakat. Nggak bisa lagi kamu di dunia itu hanya mampir ngombe, nggak bisa. Harus bikin sumur, bikin saluran PDAM-nya, ya kan? Nggak bisa hanya mampir ngombe. Airnya siapa? Pakai gelasnya siapa? Ya kan? Nggak bisa lagi langsung nyedot dari kali. Kali udah habis. Jadi jalan tol. HP lead, jiwa sulit. Nah itu. iPhone kreatif, jiwa survive. Itu titik baliknya di mana coba? Ya kan? Titik baliknya di mana? Makanya tuh ya kamu ya bermasalah di sini. Ada masalah ya karena memang itu kamu survive. Kamu jiwamu baru di level survive gitu. Kamu bermasalah pasti di level adaptif. Itu tuh titik. Dan ini enggak boleh lagi, jangan sampai enggak paham gitu ya. Cepat lakukan agenda primordial itu, minad dulumat ilan nur. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah. Nah, Hawking itu kan mengukur ini semua. Mengukur ini semua. Dimensi ketiga, keempat, kemudian tuh 5, 6, 7 ke atas gitu. Jadi kalau dia kreatifnya masih belum kuat untuk mau partisipasi, naikin lagi ke level kreatif yang bisa kita capai. Naikin terus. Untuk apa sih? Ya, di sini kita ada kewajiban. Kewajiban untuk memberi dari jiwa kita ke dunia gitu. Kecuali kamu merasa bahwa kemanusiaanmu itu hanya tubuh tok, nggak ada keluargamu, nggak ada budayamu. Oh, kamu berarti lahir dari download, hasil download. Jadi kemanusiaan kita itu mulai dari tubuh sampai peradaban itu diisi. Dan itu membutuhkan proses pencerahan. Baru kemudian tuh kamu bisa maksimal mengatasi masalah-masalah di dunia. Kalau teman harus pindah, nggak bisa kamu tunda ini. Menunda berarti menambah. Karena semakin kamu tunda, pengukuran di sini dia bertambah gitu. Makin berat. Kamu tunda lagi tahun ini, tunda lagi. Tapi masih softwaremu loh. Nggak bisa merespon. Jadi perubahan-perubahan di dunia itu bikin kamu rugi terus. Karena kamu nggak mampu memberi. Kenapa nggak mampu? Jiwanya survive. Nah, ini kan sebenarnya esensi dari peta kesadaran itu. Kalau nggak mau lebih lanjut memahami soal ini, baca buku Success is for You atau Hidden Secret. Pesan bukunya ke Mas Camim, sudah dibedah biar kamu jangan sampai keliru gitu. Kok jangan sampai konsepmu keliru. Uangmu kamu belikan di sini karena ini musim Lebaran, kamu beli macam-macam. Jiwamu enggak kamu progresifkan. Salah mengelola karena enggak ada konsep melihat kehidupan. Kamu enggak bisa membedakan
kategori dunia dan kategori kehidupan. Seperti itu. Ngombe itu. Oh, ngombe. Oh, ya, halo Bu Hasri, apa kabar nih? Waduh. Lama nih nggak ngobrol sama Bu Hasri. Seperti itu. Jadi kalau tubuh kita sakit, ya jiwa kita gimana? Survive, ya berarti harus kreatif. Kalau keluarga kita lagi katakan ya berantakan, ya itulah cerminan partisipasi jiwa kita. Jadi kualitas jiwa kita itu terlihat di dunia sampai akhirat. Terlihat di dunia sampai akhirat. Oke. Itu aja konsepnya. Itu aja konsepnya. Jadi kemudian tuh masalah itu artinya kan ketidakmampuan menambahkan. Kan di sini kan hukumnya itu apa yang kita sebut masalah itu, aduh hilang dia, astagfirullah. Oh, masih ada ternyata ya. Di sini kan masalah di sini. Ini kan semua masalah itu karena ketidakmampuan menambahkan. Minus terus dia kalau rugi itu. Kenapa nggak mampu menambahkan? Karena tidak tumbuh. Antara pertambahan dan pertumbuhan itu yang tumbuh itu jiwa. Coba lihat pohon kelapa. Batangnya itu kan dunia. Tapi di balik batang itu ada jiwa yang tumbuh. Makanya kelapa itu bisa berbunga, bisa berbuah. Begitu terus. Nah, kayak kelapa itu punya batas pertumbuhan. Dia tidak bisa mencapai ketinggian tertentu, tapi jiwamu itu bisa menembus langit, bisa menembus alam malaikat kan. Jadi nggak ada batasnya. Batasnya adalah pengetahuanmu sendiri. Nah, kenapa nggak ditumbuhkan? Dengan bisa tumbuh, kamu bisa menambahkan sesuatu pada duniamu. Nah, ketika kamu menambahkan terus, nggak akan ada masalah. Karena duniamu, kamu isi secara sistemik. Ini penting. Jangan sampai kemudian tuh disepelekan. Bukannya kamu tambah, malah kamu minjam dari jiwa yang lain. Oh, kamu tambah masalah. Akhirnya nggak mampu mengembalikan pinjaman. Akhirnya lama-lama kamu diisolasi. Ini jiwa ini waduh harus ya seperti ini aja gitu. Pokoknya ada masalah di sini. Itu berarti itu menunjukkan level pertumbuhan jiwamu yang belum tuntas. Titik. Gitu ya. Ini jangan sampai teman-teman tuh kabur soal kehidupan dan dunia. Jangan sampai kabur. Disinilah kemudian tuh ada level progresif. LOC kan, level of consciousness, level progresif dari pertumbuhan jiwa. Jadi yang dari kehidupan ini diproyeksikan ke dunia gitu kan Bang ya? Dia merespon dunia dengan segala kompleksitasnya. Makanya ada istilah rugi karena tidak bisa memberi, malah ngutang. Iya. Ini ada tulisan bagus. Simpelnya word itu konsekuensi dari life. 100. Anggaran beli baju dialokasikan untuk beli buku biar jiwamu tumbuh gitu loh. Motormu bagus, HP-mu bagus, jiwamu survive. Istri minta mau ganti skincare, kamu darah tinggi. Ya gimana? Ya gimana kamu? Ya kan? Istri mau ganti skincare, kamu darah tinggi. Mau. Ingat apa?
Mandek belajar di kopio sama istri aja. Nah, mandek belajar di kopio sama anak. Mandek belajar di kopio drama dunia. Iya, itu pasti. Di kopio sama PLN sih sana. Simple. Dan itu memang harus progresif. Harus progresif. Jadi jangan sampai ini kan yang dapat THR, kamu beli macam-macam, jiwamu nggak progresif. Kan habis lebaran kamu nyari pinjaman lagi. Di kopio kue lebaran. Tirakat dulu, percepatan pencerahan. Itu begitu cara hidup gitu. Saya dulu selama ini ya, fase-fase survive itu, wes pokoknya nggak mau. Kabur dulu dari sini. Nggak bisa ini. Saya rugi terus. Kerja 7 tahun kok malah depresi. Karena jiwanya belum kreatif. Kreatif itu dia mampu merespon. Bukan hanya mampu merespon kreatif itu. Dia memberi sesuatu yang baru. Dia menciptakan dunia baru. Dia menciptakan dunia baru. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada Honda menciptakan industri motor, pengangguran kan orang. Dunia ini kan banyak masalah karena apa? Jiwa itu tidak mampu menciptakan dunia baru. Ya kan? Itu penting. Udah ini hidup itu gini aja hidupnya. Seperti itu. Kamu sekolah, jiwamu survive. Oh, kopas terus di Google tugasmu. Karena kamu nggak bisa merespon pertanyaan dari, nggak bisa merespon pertanyaan. Akhirnya kopas. Akhirnya suruh ngerjain chat GP itu, apa namanya itu? Artificial intelligence itu kan. Dia yang ngetik. Ya, kamu nggak pintar-pintar. Seperti itu. Mandek akhirnya. Dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Karena nggak ngerti konsepnya. Kamu kuliah tapi jiwa survival, akhirnya beli skripsi. Iya, kayak begitu. Rugi dia aslinya. Rugi. Itu harus menciptakan dunia baru. Coba kalau nggak kreatif, nggak ada dunia malam ini. Dunia Zoom malam ini kita nggak ada. Saya mungkin lagi bebenah tukang parkir di Beringharjo sana. Kalau nggak kreatif, nggak bisa ada omongan kayak gini. Bisnis tukang jahit skripsi. Saya bawa sempritan di Pasar Beringharjo. Karena ya saya punya channel kepala Pasar Beringharjo orang Muna kan. Mungkin saya minta lapak ya untuk 5 motor lah. Mungkin dikasih. Lagi cari koin di perempatan. Waduh, ingatin nih. Jangan ingatin. Jangan ingatin. Cuma bisa buat beli kopi. Buat beli kopi. Nescafe kopinya. Astagfirullah. Ini traumatiknya langsung nih. Muncul memori. Kopi hitam nggak pakai krimer. Pahit-pahit banget itu. Nggak ada omongan. Ya kan. Kreatif itu kita menciptakan dunia baru. Coba kalau nggak kreatif, nggak bisa bikin transendensi. Wong belum ada di Indonesia transendensi kan. Adanya hipnosis, NLP. Ya karena kreatif, harus ditambahkan transendensi. Dengan ada transendensi, ya jadinya kehidupan ini lebih banyak pilihan gitu loh. Seperti itu. Tambahkan terus, bikin dunia baru biar lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan, lebih banyak pertumbuhan gitu kan. Kan seperti itu. Ya itu poinnya ya. Itu poinnya.
Dan peluang tumbuhnya jiwa kita itu unlimited. Peluang tumbuhnya jiwa kita itu unlimited. Tidak seperti pohon pepaya. Pada ketinggian tertentu tidak bisa lagi. Ini penting. Jadi mari lihat, peluang tumbuh ini unlimited. Peluang tumbuh. Dan memang itu karena apa? Ya, kompleksitas dunia itu terus bertambah. Kalau dulu mungkin orang nggak perlu mikirin bayar listrik. Orang nggak perlu bayar PAM. Orang nggak perlu mikirin macam-macam karena tinggal ambil di kebun sendiri. Sekarang nggak bisa lagi. Kebunmu sudah jadi mall. Sudah jadi mall. Sudah jadi jalan tol. Ya kamu harus tumbuh lebih jauh lagi. Gitu. Ya karena dulu belajar gitu. Belajar. Sama Simbah dulu. Ya baru kayak Simbah. Ya diajari pokoknya kamu jangan ini dulu ke dunia. Jiwamu survive kok. Malah pingin berjuang di dunia. Bukannya kamu yang berjuang. Kamu nambah-nambahin. Beresin dulu. Apa itu? Perjalanan agenda primordial dari Tuhan itu kan. Agenda primordial. Itu kan minat dulu mati lanur. Minat dulu mati, ilan nur. Selesaikan dulu dari survive ke kreatif. Lagi pula kan sudah ada skalanya. Ya lanjutin belajarnya sampai mastering. Sampai mastering. Jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau belum mastering terus. Walaupun sudah dicari-cari sama orang di kampung. Seperti itu. Ini harus ada peta konsepnya. Itulah sebenarnya mana dari peta kesadaran. Ya, tuh. Tapi ini harus ya gimana ya? Ini kan saya enggak bisa maksa kamu. Tapi saya selalu motivasi. Ayo, apalagi kalau sudah gabung di komunitas itu kan, kamu banyak peluang untuk belajar. Ini kan survive nih. Ini survive. Ini adaptif. Sini baru utuh semuanya ya, utuh semuanya. Baru kamu kreatif. Itulah peta kesadaran tuh. Jangan ditunda-tunda, kuasai peta kesadaran ini. Sampai mastering. Belum mastering, jangan. Yang penting sudah bayar 5,5 juta. Itu intinya. As Imam, itu senangnya aku. As Imam, itu ya. Itu intinya. Lagi pula ini kan kalau kamu menguasai mastering ini, ya kamu sendiri yang merespon duniamu kan. Kamu meresponnya, mau respon kayak apa, boleh. Silakan. Ya kan. Yang penting kamu tahu konsep ya, itu dulu. Malam ini ya kita terangin lagi soal bedanya dunia dan kehidupan. Jadi dunia itu bagian dari kehidupan. Ini kehidupan, ini dunia. Di sini kemudian ada macam-macam kan. Di kehidupan tuh jiwa, ya, jiwamu. Silakan kamu memilih survive oke, adaptif oke, kreatif oke. Itu dulu kuncinya malam ini ya, itu dulu kuncinya. Belum mastering tirakat dulu, kayak Anas itu loh. Sekarang kencangnya Anas belajar itu. Wah. Pagi-pagi Assalamualaikum Bang, malam Assalamualaikum Bang. Ah, keren ini kalau kayak gini nih. Keren. Udah jadi perubahan. Yang penting tahu konsep dulu. Toh kamu tahu jalani prosesnya. Kalau kamu misalnya pingin transendensi di TBP, daftar aja ke Mas Camin. Biar tidak itu
naik 5 poin kayak Mbak. Ini dulu mana tuh ya, Mbak siapa? Mbak Siti yang hilang. Kemana dia itu ya? Dia survive di mana gitu. Mana Mbak Siti itu dulu? Oh iya ya. Di itu juga nggak pernah lihat komen lagi. Nanti di grup juga nggak pernah komen, baru nggak ya? Cara joinnya hubungi Mas Camim ya. Hubungi Mas Camim. Mas Camim ini programnya banyak. Seperti itu. Kemana anak itu ya? Ya kan? Ya misalnya itu loh, ya TBP banyak mau transendensi. Ya silakan. Cari kita Mbak Siti. Mana anak itu? Kamu nggak ada hubungan sama Mbak Siti? Sebenarnya kita satu grup di GoGoPay juga, nggak ada kabar di grup juga. Gimana Mas Jamim? Aku baru ngeh loh. Kita nanti tak hubungi lagi. Iya, hubungi. Iya benar. Nanti dia tambah menghilang dari grup, survive 2 tahun 2025 masih survive. Semakin menjauh semakin survive. Iya, tapi dia kiranya berjuang. Salah arah dia. Oh, masih nyimak rekaman, alhamdulillah. Inilah anak dia itu. Kalau besok di Surabaya di ini. Mungkin lagi sibuk merespon dunia dengan jiwa survive-nya. Lah ya ini. Aduh. Kalau misalnya komen di salah satu rekaman berarti masih nyimak, Bang. Kalau ada komen di kolom-kolom YouTube. Ya, pokoknya kita butuh banyak jiwa yang kreatif, karena semakin banyak jiwa yang kreatif, dunia kita itu semakin kaya dan semakin murah. Dulu untuk pencerahan mungkin orang harus ninggalin tahta kayak Buddha kan. Sekarang ya nggak perlu, cukup bayar. Cukup jual kambing 2 ekor kayak Mas Imam. Jadi nggak perlu banyak yang, ya semakin murah, semakin mudah, semakin simpel gitu. Asalkan niatnya belajar. Kadang-kadang ya gampang kecewa, gampang marah gitu-gitu ya dikurang-kurangi. Biasa awal-awal tuh Bang, biasa awal-awal gitu. Kan toh ada progresifnya gitu. Bangun dulu hubungan baik gitu loh. Maksudnya itu jiwanya. Ini kan jiwamu sendiri gitu. Bukan jiwa. Itu kan ada kan? Hah? Ada itu. Mana Mbak Siti? Alhamdulillah. Ya Allah Mbak Siti, apa kabar? Gimana kabarmu, Mbak? Kali datang gambar jeruk. Iya, berubah loh. Kamu jadi nutrisari apa gimana? Mungkin itu kolaborasi sama Ko Ayung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Bang Aswar. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cariin kamu itu. Iya, tadi dibilangin ini Bu Latifah, Bang. Tak cari kemana-mana loh, kemana gitu. Iya, aku sekarang ini Bang di Surabaya kerja. Ya nanti kamu bisa nggak tanggal 6 datang? Tanggal 6? Mei. 6 Mei. Iya. Insya Allah. Nggak usah disuruh bayar Mas Canim, suruh datang aja. Mantap. Suruh cuci piring nanti. Pulangnya suruh cuci piring aja. Siap Bang. Datang ya. Ya, ini ya. Terima kasih. Tak cariin lo kemana-mana nanti. Jangan mandek belajarnya, jangan mandek. Hilang. Iya, siap. Udah keluar dari grup sesama kan ya Mbak Siti? Halo, kayaknya nggak ada di grup sesama ya? Iya, di grup juga ya. Enggak kok, ada kok. Di grup GoPay ada nggak Kak? Ada nggak Mbak Siti di grup GoPay? Sekarang memang agak ini jarang aktif. Jarang buka? Aktif, iya. Oh, gitu. Iya. Tapi nomor WA masih tetap kan pakai itu, maksudnya bukan diganti. Masih tetap. Iya. Ini loh sampai Pak Hadi kangen Mbak Siti. Gitu ya. Ini loh Pak Hadi itu. Semua kangen Mbak Siti termasuk aku, jarene. Ini gak sok sibuk sekarang. Ya alhamdulillah. Pokoknya sih kadang-kadang tuh gini ya. Kadang-kadang tuh saya kalau jalan-jalan keluar itu, saya tuh kadang lihat tukang parkir, tukang beca. Nggak apa-apa kamu ngebeca dulu. Yang penting
progresif. Saya dulu ya, ini ada Om Santo. Om Santo ya tahu betul mandinya di mandinya di kali. Tapi yang penting progresif. Nggak peduli sekarang kamu jadi tukang beca, jadi apa. Yang penting oke, kamu start dari tukang beca, tapi sambil progresif, lama-lama tuh bisa mewarnai dunia. Tidak hanya sekedar dapat untung dari Apa nih? Dia aku putus suaranya. Suara Bang Asor hilang ya? Tapi masih ini masih Kelihatannya jaringannya.